Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'd. Kaifa halukunna ya talibat? Bagaimana kabar antuna semua? Semoga antuna selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tema ya. Jadi untuk materi di buku tema 6 dan 7 sudah habis. Nah, sekarang kita lanjutkan di materi buku baru, rangkuman tema 8 dan 9. Bagi yang sudah punya, silakan disiapkan. Bagi yang belum, silakan disiapkan buku tulisnya ya, Salihah buku tulis ataupun alat tulisnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, yaitu tentang teks fiksi dan juga gaya, jangan lupa ya, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Silakan berdoa ya, Salihah. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya, bukunya, dan juga buku paketnya. Oke. Nah, ada yang tahu nggak apa itu teks fiksi atau cerita fiksi? Kalau di semester sebelumnya atau di tema-tema sebelumnya kita belajarnya tentang teks non-fiksi. Nah, sekarang kita belajar tentang teks fiksi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Berarti dia kebalikan dari yang non-fiksi. Kalau yang non-fiksi kemarin yang Berdasarkan kenyataan, berarti sekarang fiksi yang tidak berdasarkan kenyataan. atau khayalan. Ya. Nah, Jadi teks fiksi atau cerita fiksi adalah cerita yang berisi rekaan atau hayalan fantasi pengarang yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, jadi dia itu hayalan, karangan semata, bukan berdasarkan kenyataan. Nah, misal nih kalau antuna disuruh memilih untuk belajar tentang siroh atau buku-buku cerita fiksi, sebaiknya antuna memilih untuk belajar siroh ya, karena banyak pelajaran siroh ataupun buku-buku agama lainnya, buku pelajaran kalian, atau mendingan kalian banyak-banyak murojaah ya. Nah, jadi di sini di cerita atau teks fiksi ini ada ciri-cirinya. Yang pertama Yaitu merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Nah, jadi sebenarnya dia juga ada bagian nyatanya, tapi ditambah-tambahkan oleh pengarangnya ya, Salihah. Jadi dia cerita rekaan atau hayalan yang ditambah-tambah oleh pengarangnya. Yang kedua, Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. nah yang ketiga disajikan dalam alur cerita. Jadi ada alurnya, Salihah. Nah, yang keempat, Menggunakan bahasa yang komunikatif maksudnya itu bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang sudah sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, Menggunakan bahasa yang tidak baku atau bisa dikatakan bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh pembacanya. nah yang keenam, tidak memiliki sistematika yang baku, jadi penulisannya itu nggak baku. Nah, yang ketujuh, Sasarannya emosi atau perasaan pembaca. jadi pas kita baca tuh ada perasaan yang kita rasakan ya. Ya. Nah, yang ke-8, dia memiliki pesan moral atau amanat. Jadi di cerita itu walaupun cerita fiksi dia ada amanatnya sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar unsur yang ada dalam cerita. Jadi sama saja seperti cerita non-fiksi. Jadi cerita fiksi itu ada dua unsur. Yaitu Yang pertama, unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. nah kita akan lihat bagian dari unsur intrinsiknya terlebih dahulu. Yang pertama ada, Tema. sudah tahu ya, intinya apa sih yang mau dibahas, seperti itu ya temanya. Nah, yang kedua, Ada tokoh. Nah, tokoh ini dibagi menjadi 3. Yang pertama protagonis, antagonis, dan tritagonis. sudah kita pelajari ya sebelumnya, tokoh itu apa sih? Karakter yang ada dalam cerita. Ada yang protagonis, berarti ada yang baik. Yang antagonis, Yang jahat. nah yang tritagonis ini penengah ya. Ya. Jadi dia sama dengan cerita non-fiksi ya.
Nah, selanjutnya yang ketiga ada Alur, yaitu rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam cerita. Nah, kemarin udah kita bahas ya, ada alur maju, alur mundur ya, dan juga alur maju mundur. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, yang keempat, bagian dari unsur intrinsik itu ada yang namanya latar. Jadi keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Nah, ada namanya latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana. Nah, selanjutnya ada amanat. Amanat itu apa sih? Pesan yang terkandung dalam cerita. Jadi sama juga kayak cerita non-fiksi, ada pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, cerita fiksi juga ada cerita atau pesan yang dapat kita ambil. Jadi dia hampir sama ya, yang membedakannya cuman satu. Kalau cerita non-fiksi itu berdasarkan kisah nyata, siro seperti itu ya, biografi seseorang. Nah, kalau cerita fiksi itu yang tidak nyata, dia berdasarkan hayalan pengarangnya, jadi dikarang, dibuat-buat. Nah, kalau yang dibuat-buat kan nggak baik ya. Jadi sebaiknya membaca siro atau biografi atau hal-hal lain yang bisa menambah ilmu antuna ya. Oke. Itu dia materi kita tentang unsur intrinsik. Sekarang kita lihat unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berasal atau mempengaruhi terciptanya cerita dari luar. Misalnya nih, suasana hati pengarangnya atau bagaimana keadaan saat membuat cerita. Jadi dia itu tidak ada dalam cerita, dia itu dari luar. Misalnya kalau pengarangnya lagi sedih, nanti dia buat cerita yang sedih, jadi dari luar cerita. Itu yang namanya unsur ekstrinsik ya. Itu dia materi kita tentang cerita fiksi atau teks fiksi. Nah, di buku kalian ada satu cerita, silakan dibaca lalu dijawab pertanyaannya. Misalkan ditanya siapa tokohnya, silakan dicari siapa tokoh dalam cerita. Ya, nah, kita lanjut ke materi IPA. Nah, kemarin diingat ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda menjadi bergerak, berubah kedudukan atau berubah bentuk. Inilah yang disebut dengan gaya. Nah, sudah kita pelajari ya kemarin. Nah, di sini ada gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asalnya. Sebagai akibatnya benda tersebut dikenai gaya. Nah, kemarin sudah kita coba yang tarik atau dorong meja. Nah, di sana ada gaya yang kita berikan sehingga bendanya berpindah dari tempat asalnya. Jadi kemarin sudah banyak kita contohkan ya. Nah, jadi gaya itu dapat mempengaruhi gerak suatu benda. Nah, ini dia, sudah kita bahas juga. Yang pertama, gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Nih, contohnya di sini. Nah, dari awalnya sepedanya diam, setelah digayung menggunakan gaya otot, sepedanya kemudian bergerak. Nah, itu pengaruh yang pertama. Yang kedua, ada gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lebih cepat, lambat, atau berhenti. Seperti contoh di gambar, yang semulanya motornya bergerak kemudian direm dan akhirnya lambat, kemudian berhenti. Atau misalnya ditarik gasnya, dia tambah lebih kencang. Nah, lebih cepat. Jadi bisa juga pas kalian naik sepeda atau enggak pas kalian saling olahraga yang lempar-lempar bola seperti itu ya. Nah, itu semua dipengaruhi oleh gaya. Nah, yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, nih, pas lagi lempar bola, misalnya kalau dilempar awalnya lurus terus ditangkap, dilempar lagi, beda arahnya. Atau misalnya nih, kalian naik sepeda terus ada batu di depan kalian, yang awalnya kalian lurus mau ke arah batu, tapi setelah kalian lihat batu, kalian belokkan sepeda kalian. Nah, jadi gaya itu mengubah arah gerak benda. Oke, yang selanjutnya
Gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, yang sering main plastisin, tentunya dengan gaya yang Antuna belikan bisa mengubah bentuk atau macam apa? Jenis plastisinnya bisa kalian buat menjadi bentuk segitiga, persegi, dan lain sebagainya. Atau yang sering lihat uminya buat donat. Iya. Nah, awalnya kan adonan ya, hanya berbentuk biasa, nggak berbentuk malahan. Nah, setelah diberi gaya, jadi dia banyak bentuknya, bulat dan lain sebagainya ya. Nah, itu dia materi kita hari ini ya, Salihah. Jadi singkat. Yang tadi ada unsur-unsur dalam cerita fiksi, ada juga gaya, kita sudah pelajari ya. Nah, untuk evaluasinya, bagi yang PJJ, silakan dikerjakan tugasnya melalui Google Form ya. Bagi yang PTM nanti disediakan di sekolah sudah ada. Jadi soalnya sama ya. Jadi mau di Google Form ataupun yang langsung PTM, dia sama bentuk soalnya, Salihah ya. Soalnya pun sama dan nilainya juga sama ya. Nah, sekarang karena kita sudah berada di akhir pertemuan, oh ya, Ustazah tidak lupa selalu kerjakan latihannya, tugas-tugas yang Ustazah berikan selalu dikerjakan tepat waktu dan dikumpulkan, Salihah ya. Jangan sudah dikerjakan tapi tidak dikumpulkan. Jadi tugasnya menumpuk. Nah, jadi misalnya ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan langsung dan jangan malu ya, Salihah ya, jangan takut. Nah, karena kita sudah berada di akhir pertemuan, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.